Gimana orang mendeskripsikannya. Benar, benar, benar. Ya, tapi kalau saya buktikan itu pada saat pencalonan wakil wali kota. Kenapa saya nggak tahu? Karena saya kalau punya ambisi yang kuat dalam politik sejak awal, ya, ini banyak sekali momen-momen politik saya sebenarnya, kesempatan saya, termasuk kesempatan saya untuk jadi calon wakil wali kota pada saat itu. Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Hai bro. Halo Ito, selamat malam. Ya malam Bang Andi, senang banget malam hari ini ada di Ruangan Rindu, podcast Ruangan Rindu. Pastinya masyarakat di luar sana, subscribernya Memorindo sudah menunggu-nunggu nih waktu-waktu bersama ngepodcast bareng dengan Bang Andi. Nah Bang Andi pengen tahu dong gimana kabar keluarga? Alhamdulillah ya, baik. Itu keluarga baik, semuanya sehat-sehat saja ya. Ya seperti biasa. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, saja, semua ya. sehat ya, di Alhamdulillah. rumah sehat. Sehat. Terutama ibu lah, kami kan sangat ini ya, sangat ibu tuh sangat kami favoritkan lah. Oh iya, ibu sehat alhamdulillah ya. Sekarang banyak aktivitasnya, malah lebih banyak beliau daripada saya. Wow. Ya. Jadi kalau di rumah itu beliau ya paling di rumah itu malam hari atau sore hari. Baru bisa Iya, sama-sama. Sama-sama. Emang aktivitasnya sekarang banyak sekali ibu di luar. Organisasinya juga berjalan terus sih ibu ya. Ya luar biasa lah. Saya kadang-kadang sampai bingung. Setiap bangun pagi ini ibu udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Jangan-jangan ke pasar dulu Bang Udah Andi. nggak ada, nanti paling siang ketemu sebentar, nanti saya keluar balik lagi juga ibu udah nggak ada gitu. Udah memang banyak aktivitas sih beliau. Kalau Bang Andi nampaknya memang makin ganteng. Ya. Garing banget ya, krik-krik nih. Iya Bang Andi, kami sama Bang Andi nih pengen tahu, karena anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak milenial pasti banyak yang ngefans secara tidak langsung ya sama Bang Andi. Cuman Bang Andi mungkin nggak ngerasa, termasuk kami sendiri kalau selama ini melihat Bang Andi tuh orangnya kayak eksklusif, tetapi ketika kita sudah banyak berbicara ternyata aware banget, wise banget, mau ngobrol, humble gitu, down to earth. Jadi stigma yang selama ini menurut kami Bang Andi tuh eksklusif, tidak bisa berteman dengan siapa saja, ternyata sesudah beberapa kali bertemu langsung luntur dan merasa sangat dekat tiba-tiba. Nah Bang Andi pengen tahu dong, apa sih hobinya pas waktu masih muda? Saya ini sebenarnya hobinya otomotif ya. Otomotif? Ya, otomotif. Jadi kalau dibilang apa ya, saya juga begini nih, ada yang menarik juga sebenarnya dari yang apa yang itu sampaikan. Memang kebanyakan orang ya belakangan terakhir ini mungkin sedikit apa ya, merasa itu tadi ya, merasa saya ini seperti seolah-olah tidak bisa Berteman dengan siapa saja. berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja atau milih-milih dengan berteman siapa saja. Tapi yang tidak kebanyakan orang tahu gitu ya, karena perjalanan ini kan mungkin kan ya hanya sebagian orang yang tahu pada saat posisi sudah kita berada di atas. Di atas, yap. Tapi pada saat kita berada di bawah sampai ke atas ini kan orang tidak kebanyakan orang yang tahu itu. Intinya prosesnya orang nggak tahu gitu ya. Jadi saya itu justru berteman dengan siapa saja ya, siapa saja, karena dulu ya itu karena saya hobi otomotif ini, karena menyangkut dengan hobi saya. Dulu itu saya semasa sekolah gitu ya, ya seperti anak-anak yang lain ya, gitu. Karena hobi otomotif, saya dulu hobi motoran ya. Itu iya? saya memang duduknya itu di pinggir jalan. Di pinggir Iya, jalan nongkrongnya di dengan pinggir jalan dengan balap teman-teman yang liar? lain, dengan teman-teman yang lain. balap Artinya- liar. Hah? Balap liar. Saya suka nonton balap liar. Saya suka nonton balap liar. Terus ya saya dulu sempat menjadi pembalap juga. Oh iya. Iya, saya sempat jadi pembalap. Itu di umur berapa tuh Bang Andi? Saya SMA kelas 2 saya mulai ya. SMA kelas 2 saya udah beberapa kali mulai ikut turnamen ya. Turnamen sampai saya selesai tamat sekolah SMA.
Terus saya itu terakhir ya gantung werpak namanya ya. Berhenti itu di tahun 2010. Nggak takut ini Bang Andi kan kalau hobi ngebalap itu kan takut jatuh, padahal abang kan ganteng, nggak takut gitu calar-calar ya kan. Ya, Gimana tuh Bang? tapi sebenarnya memang apa ya? Itu karena hobi ya, hobi. Kalau misalnya terkait cedera, saya ini cukup banyak cedera, patah kaki saya pernah. Ini Oh kalau iya? luka-luka sih saya juga banyak banget ini. Tapi memang ya alhamdulillah ya, sekarang juga masih sehat-sehat aja. Yep. Tapi ya itu menjadi risiko ya, artinya kalau orang yang hobi otomotif, motoran, balap motor dan lain-lain dengan luka jatuh di aspal itu udah hal yang biasa. Yap. Ada lagi nih yang pengen kami tahu, karena selama ini benar orang taunya sesudah Bang Andi jadi public figure, jadi anggota legislatif ya, tapi prosesnya selama ini yang abang jalani mulai kecil hingga sekarang kan orang nggak tahu, orang Ya. tiba-tiba taunya abang sudah di puncak gitu. Tapi untuk malam ini coba dong ceritain sebenarnya selama ini SD di mana, SMP di mana, bagaimana prosesnya, coba. Saya itu sebenarnya lahirnya di Tanjung Pinang, banyak penghabisan waktu di Tanjung Pinang. Hampir semua sekolah ya pendidikan yang saya lalui itu semua di Tanjung Pinang itu. Ya. SD saya di Tanjung Pinang, itu saya di SD 019 Teladan. Teladan. Waktu itu almarhum ayah saya sebagai guru di Sebagai sana. guru. Sebagai guru di Ya. sana. Saya di situ 6 tahun saya sekolah di sekolah dasar SD 019 Teladan. Kemudian saya sempat 1 tahun pindah ke Pekanbaru ya, hijrah Pekanbaru. Saya waktu itu masuk pesantren. Oh iya. Ya, masuk pesantren di Pekanbaru. Setelah tamat SD saya ke pesantren ya. Terus 1 tahun kemudian saya balik lagi ke Tanjung Pinang. Balik ke Tanjung Pinang, saya melanjutkan pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Oh iya, Ya. di SMP Negeri 1. Selesai di SMP 1, kemudian saya melanjutkan SMA juga di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Oh iya. Di SD, SMP, SMA itu saya selesaikan di Tanjung Pinang. Yep. Kemudian saya melanjutkan program sarjana satu juga di Tanjung Pinang. Di mana tuh? Di Stisipol. Oh, Stisipol. Ya, di Stisipol. Hah? Kemudian saya melanjutkan magister S2 di Batam Uniba. Wow. Dan itu langsung atau ada jedanya seperti itu? Kalau untuk magister ada jeda, tapi kalau untuk yang lain saya langsung. Oh, sampai sarjana S1 tuh langsung ya. Langsung, ya. Tamat SMA langsung. Iya, benar. Keren. Kalau dulu pernah kepikiran nggak untuk masuk ke dunia politik? Saya sebenarnya bukan orang politik basicnya, bukan orang politik. Pun selama ini proses ya perjalanan saya itu tidak berkaitan dengan orang-orang politik. Oh iya. Sampai akhirnya pada saat itu ayah saya, almarhum ayah Sarul ya, maju sebagai wakil wali kota mendampingi Pak Lisdar Mansah pada saat itu. Nah itulah pertama kali saya mengenal politik. Mungkin sama lah seperti dengan almarhum ya, baru pertama kali. Tapi saya tidak terlalu aktif dengan dunia politik pada saat itu. Ya hanya sekedar mengikuti, mengetahui sampai akhirnya almarhum ayah saya itu terpilih menjadi wakil wali kota. 5 tahun menjabat saya juga tidak terlalu tertarik dengan politik pada saat itu. Sampai di tahun 2018 ya, kita melaksanakan pilkada di Tanjung Pinang. Pada saat itu ayah saya maju sebagai calon wali kota, ya, wali kota Tanjung Pinang. Itu baru saya sedikit aktif, ya. Aktifnya karena saya terlibat langsung itu. Iya, ikut berkampanye terlibat gitu. langsung pada saat itu karena almarhum meminta saya untuk mendampingi dia pada saat itu. Ya akhirnya saya mulai dari proses partai kemudian berkomunikasi dengan partai, ke sana ke sini, ketemu ini ketemu itu saya dampingi ya. Jadi pada saat proses itu berjalan masuklah minat saya. Oh iya, masuklah berarti minat saya. dengan kata lain proses yang dilalui ayah menjadi ayah itu secara tidak langsung jadi mentornya Bang Andi dalam mentor saya langsung memang sih dalam dunia politik ya. Tapi dan tidak salah mentor ya Bang ya. Ya alhamdulillah tidak salah mentor. Ya saya sangat
bangga sekali ya, sangat bangga. Artinya saya sangat mengagumi beliau ya saya kalau ditanya siapa orang yang paling kagumi, saya pasti menjawab itu adalah ayah saya Sampai saat ini sampai ya. saat ini. Oke, sebagai seorang anak wali kota pada saat itu, nah pasti banyak juga masyarakat di luar sana yang ingin tahu apakah Bang Andi dari kecil sudah berkecukupan atau dari kecil itu bagaimana, kan banyak juga orang pengen tahu. Karena kalau dilihat dari posturnya Bang Andi sepertinya dari kecil sudah sangat sejahtera gitu ya. Kalau dilihat dari posturnya itu biasanya anak-anak yang sejahtera, nampaknya bertumbuh dengan baik, akhirnya posturnya juga baik, face-nya juga baik. Ya sebenarnya sih gini itu ya, itu tadi saya sampaikan, tidak kebanyakan orang tahu tentang perjalanan hidup ya, baik saya maupun keluarga gitu. Jadi sama seperti ayah saya ya, sebelum menjadi wali kota kan ada perjalanan yang lain yang dia lalui. Ada perjalanan lain yang dia lalui. Begitu juga dengan saya. Saya kalau dibilang sebagai anak wali kota pada saat itu, tapi sebelum jadi anak wali kota kan saya adalah anak seorang guru. Benar. Karena ayah Sarul juga selama ini dikenal sebagai pendidik, dia sebagai seorang guru ya. Jadi sampai beliau menjadi wali kota pun saya sebenarnya masih merasa diri saya adalah sebagai anak seorang pendidik, seorang guru, bukan sebagai seorang wali kota. Jadi dulu sebenarnya ya kita hidup berkecukupan ya, maksudnya cukup ya, tidak lebih, tidak berlebihan tapi cukup. Cukup dalam artian ya saya dan adik-adik saya sekolah ya sampai selesai itu semua ditanggung, artinya dibiayai oleh orang tua ya. Artinya saya merasa di situ cukup, cukup itu tidak kurang tidak lebih ya. Saya merasa keluarga saya cukup karena saya melihat keberhasilan orang tua saya mendidik menyekolahkan anak-anaknya sampai selesai. Benar. Dan sebenarnya kalau bisa kita bilang seorang guru selalu memberikan contoh yang terbaik dan ayah memiliki figur itu. Bahkan kalau bisa dibilang ayah itu sesudah jadi wakil wali kota sekalipun dia tetap hidup dalam kesederhanaan ya. Karena ya memang itu basicnya ya. Artinya memang itulah sejatinya ayah Sarul ya, bahwa memang dia dari kecil juga hidup sederhana ya. Itu juga diterapkan pada kami gitu. Jadi kalau dibilang senang mewah, saya sih nggak bilang hidup saya mewah. Tapi bahagia. Tapi kalau cukup, saya sampaikan itu cukup. Karena ya kita kan nggak perlu berlebihan. Yang penting cukup saja, cukup makan, cukup buat sekolah, cukup yang lain-lain gitu. Ya kami dulu ya sempat saya itu kecil sekali sempat tinggal itu di masjid bersama almarhum ayah saya. Maksudnya? Jadi pada saat saya kecil ya, saya kecil itu sampai saya umur 5 tahun kurang lebih, itu saya itu tinggal di perumahan komplek Masjid Raya Tanjung Pinang. Pada saat itu ayah saya merupakan pengurus masjid di situ, sekaligus guru. Nah, jadi adalah rumah-rumah di masjid itu buat untuk yang tinggal, pengurus masjid, betul, sebagai marbot dan lain-lain. Kalau salah saya pada saat itu ada 4 atau 5 rumah di sekitar masjid, itu salah satunya saya dan keluarga. Kemudian saya SMP ya, SMP itu pindah rumah juga, kontrak rumah juga masih. Saya ya di SMP itu saya masih kontrak rumah ya, kontrak rumah itu di hutan lindung. Di hutan lindung, pompa air. Ya. Di ini tapi di apa? Di Engku Putri. Di Engku Putri. Iya, hutan lindung Engku Putri. Saya sempat kontrak di situ sama ayah ya. Jadi dulu saya itu kalau sekolah ya nggak pakai kendaraan gitu. Jalan kaki juga? Nggak jalan kaki. Jadi saya kalau mau sekolah itu ya diantar oleh ayah saya. Pakai motor gitu ya, diantar pakai motor ya. Adik saya di depan, saya di belakang gitu. Terus masih merasakan kalau misalnya ke sekolah hujan pakai mantel gitu ya, nutupin mantel itu kan di belakang, nahan mantel biar nggak kena angin. Saya masih merasakan itu. Jadi sampai saya SMA kelas 1 itu juga masih diantar oleh ayah saya ke sekolah
Kalau tidak dijemput teman-teman, saya diantar oleh ayah saya. Kadang diantar itu sampai depan lobi sekolah. Apa itu ada mading ya. Sudah biasanya di situ itu sampai di dalam situ saya diantar gitu kan oleh ayah saya. Jadi ya begitulah, artinya saya dari kecil juga berjalan seperti biasa. Cuman ya memang seperti itu, saya dididik tidak bermewah. Memang kami tidak punya kemewahan apapun gitu ya. Saya juga sekolah waktu SD itu masih sempat setiap saya mau sekolah saya bawa jualan itu. Oh iya? Ibu saya, jadi waktu ayah saya guru di SD Teladan, saya kan sekolah di SD Teladan. Nah itu kan ada kantin ya, ada kantinnya. Jadi di kantin itu kan dijual kue-kue gitu. Nah ibu saya tuh dulu buat kue, jadi buat kue donat gitu, buat kue donat coklat, buat es dulu es kantong itu ya. Untuk dijual di kantin. Untuk dijual di kantin gitu. Jadi buat es gitu, es kantong, nanti saya bawa tuh pas saya sekolah sama ayah, saya bawa ke sekolah sama-sama. Nanti taruh di kantin, nanti 2 hari atau 3 hari ngambil uangnya gitu. Ternyata prosesnya luar biasa juga ya. Jadi dulu kalau ngambil uang itu di kantin ya, uang hasil dari jualan saya paling semangat. Karena bakal dapat pasti dapat bagian saya. Dapat bagian. Ya, itu SD saya sampai SMP lah. Begitu SMA juga saya itu baru punya motor sendiri, artinya diberikan motor sendiri ya. Pada umur berapa tuh? Pada saat saya SMA kelas 3. SMA kelas 3 baru punya motor. Jadi kalau teman-teman saya itu dari SMP sudah motoran sendiri, saya dulu numpang-numpang aja itu. Numpang aja, terus karena saya dulu hobinya otomotif ya, suka balap, terus pada saat itu lagi jago-jagonya balap, ya jadi teman-teman pada suka gitu. Nah, gimana dong hobi balap tapi tidak punya motor, gimana? Saya pinjam motor teman saya. Pinjam. Iya. Jadi teman saya itu suka minjemin motor ke saya karena saya pada saat itu jago balapan gitu. Memang jago balap, pernah juara atau jago doang gitu? Iya, saya kalau untuk juara saya banyak sekali menjuarai turnamen road race ya. Mulai dari 2005 sampai ke atas itu saya banyak sekali. Artinya untuk juara prestasi saya banyak sekali. Nah, di balap ini kenapa nggak dikembangkan, atau memang cita-citanya dari awal bukan di bidang balap, atau bukan, memang gimana nih, atau jadi saya pada berubah saat itu kan hobi saya otomotif. Itu just hobi atau terus saya gimana? juga pada saat rajin balapan itu awalnya kan saya sembunyi-sembunyi dari orang tua, tidak di ini, sampai akhirnya saya juara, prestasi akhirnya diberikan izin untuk balapan. Jadi pada suatu hari ya, ini kenapa saya berhenti nih balapan ya, tidak tahu ini. Jadi pada suatu hari saya dipanggil oleh ayah saya. Saya duduk berdua ya. Itu ayah saya bicara begini sama saya itu. Jadi dia bilang sama saya, Andi, kamu sekarang udah selesai nih, udah kuliah atau apa. Setelah ini kamu mau ngapain? Mau ngapain? Kamu punya planning apa gitu ke depan? Terus ini kamu balap-balap terus, mau sampai di mana? Dia bilang sama saya. Jadi saya nggak bisa jawab. Saya bilang ya ini kan hobi, saya jalan. Terus hobi ini kamu mau bawa sampai di mana? Kamu mau balap sampai kapan? Saya tanya sama kamu, kata ayah saya. Kamu balap cari apa? Cari kemenangan ya. Kamu balap cari apa? Cari prestasi. Iya, saya bilang. Prestasi kamu tertinggi juara berapa? Juara 1, saya bilang. Sampai ditanya seperti juara itu? Juara 1. Kamu sudah berapa kali juara 1? Banyak sekali ya, saya bilang. Oke. Berarti prestasi tertinggi balapan kamu adalah juara 1 kan? Dan kamu sudah sampai di prestasi itu. Sekarang apa lagi yang kamu cari? Yep. Dia sampaikan begitu kepada saya. Akhirnya saya tidak bisa jawab. Iya, benar. Bahkan kalau sama saya pun ditanya seperti itu, saya nggak bisa jadi jawab. Jadi dia bilang, kamu kan cari prestasi. Iya. Sekarang apa yang kamu cari sudah kamu dapat. Terus kamu masih juga mau berada di posisi itu gitu. Itu yang buat saya berpikir, akhirnya saya, wah iya juga nih, gak mungkin saya begini-begini aja gitu kan. Oke, ini hobi tapi ya sudah, artinya apa yang ayah saya sampaikan itu jadi bahan pertimbangan buat saya. Benar. Karena itu menurut saya penyampainya itu sangat logis sekali. Ngena gitu ya. Jadi dia tidak memarahi saya, tidak menyuruh saya berhenti, tapi dia memberikan saya pandangan. Bahwa apa yang kamu cari prestasi. Prestasi tertinggi dalam balapan apa? Juara berapa?
Juara satu. Juara satu. Kamu sudah pernah juara satu? Kalau saya bilang belum, silakan kamu cari juara satu. Tapi kalau kamu sudah pernah juara satu, kamu bilang kamu udah banyak kali juara satu, berarti kan kamu udah dapat apa yang kamu inginkan. Benar. Itu yang buat saya akhirnya, oh iya benar juga. Saya harus benar-benar pikirkan lagi apa yang ayah saya sampaikan. Itu akhirnya saya berhenti, kemudian saya mencoba untuk melanjutkan pendidikan, ya. Sampai akhirnya saya bekerja, karena saya sempat bekerja juga di provinsi waktu itu ya, kantor gubernur ya, pada saat zaman gubernur itu Ismet Abdullah. Pak Ismet Saya sudah bekerja sebagai? Saya sudah bekerja di provinsi sebagai protokoler waktu saat itu. Wow. Sampai almarhum Pak Sani. Pak Ismet udah beberapa tahun yang lalu. Iya, Pak Ismet itu sampai kemudian Pak Sani ya. Pak Sani periode pertama. Nah, itu saya juga sampai saya berhenti dari provinsi itu kantor gubernur tahun 2015 saya berhenti, kemudian saya coba usaha. Sedikit saja mengenai hobinya tadi. Bagaimana pandangan abang terhadap dunia olahraga, terutama di bidang otomotif lah ya, balap-balap dan yang lainnya? Gimana nih pandangan abang untuk generasi-generasi kita nih? Ya sebenarnya begini ya, ada perbedaan antara masanya saya dulu dengan yang sekarang ini, pasti lah. Saya rasa itu juga begitu. Mungkin dulu pada saat pergaulan yang dulu dengan pergaulan yang sekarang tentu ada perbedaan kan. Sangat berbeda. Dengan kemajuan zaman, kemudian banyak sekali perubahan-perubahan. Apalagi sekarang sudah ada teknologi ya. Saya rasa semenjak ada teknologi ini banyak sekali perubahan signifikan untuk kita semua sih. Nah kalau untuk dunia otomotif sendiri saya bilang sekarang ini justru jauh lebih maju daripada pada saat saya dahulu ya gitu. Karena sekarang untuk balapan saja orang sudah mengandalkan teknologi. Kalau dulu hanya mengandalkan kepintaran mekanik saja. Gitu, kepintaran mekanik dan akal-akalan mekanik, bagaimana dia bisa meracik mesin kendaraan, mesin motor ini supaya dia bisa lebih cepat dan kencang. Kalau sekarang orang sudah menggunakan teknologi, bahkan untuk menyeting satu kendaraan saja orang sudah menggunakan laptop ya, PC dan lain-lain dengan programnya masing-masing. Jadi kalau boleh kita minta pandangan, berarti pandangan abang masa depan orang-orang yang bekerja di otomotif itu juga ada gitu ya, cerah. Ya kalau untuk saat ini ada, jelas ya. Itu kan kita lihat karena itu tadi kemajuan zaman saat ini. Saya rasa untuk otomotif sendiri itu bisa dijadikan seperti apa ya? Bukan hanya sebagai hobi, tapi juga sebagai mata pencarian. Ya artinya bisa menjadi satu job buat para pembalap-pembalap yang memang dia harus menekuni itu. Kenapa? Karena balapan kita itu kan udah sampai ke dunia ya, nasional, internasional dan lain-lainnya. Kalau dulu kan enggak, ya hanya sebatas begitu saja. Jadi memang sekarang semakin kita berprestasi akan semakin banyak peluang. Iya gitu. Benar-benar. Nah kembali lagi ke ayah. Kalau sebenarnya kita berbicara mengenai ayah, nggak cukup waktu untuk kita kupas karena begitu berpengaruhnya ayah di kota kita, kota Tanjung Pinang. Bahkan seorang ayah itu figur yang luar biasa, yang memang benar-benar gitu, bukan hanya disebut ayah, tapi benar-benar mengayomi sebagai orang tua. Nah, Bang Andi tahu nggak nih atau nggak tahu? Karena aku tahu bahwa tapi ini nggak hanya ungkapan saya, dan saya memang benar-benar tahu ayah itu punya anak-anak angkat yang selalu dia perhatikan, yang selalu dia ajarkan. Nah, gimana perasaan Bang Andi? Kalau Bang Andi tahu, selama ini merasa tersaingi nggak dengan anak-anak angkat ayah yang lain atau bagaimana nih Bang? Ya jadi begini, memang ayah itu kenapa dia dianggap sebagai sosok ayah? Ya? Artinya dia memang bukan ayah sebagai kami saja di keluarga, tapi ayah oleh banyak orang. Jadi kalau anak angkat itu ya, ayah itu dari sejak dia masih guru ya, itu sudah banyak sekali dia punya anak angkat. Yang namanya dia guru ya, tentu murid-muridnya itu sebagai anaknya. Mungkin pada saat itu ada sebagian murid-muridnya yang memang dia sayang atau dia perhatikan lebih ya, yang justru itu bukan anak-anak yang pintar, anak-anak yang bandel. Justru biasanya kan dapat perhatian lebih itu karena anak-anak itu nakal, bandel, akhirnya diperhatikan lebih. Juga begitu. Nah, jadi pada saat saya sekolah kecil itu, saya tuh sudah punya banyak abang-abang yang besar-besar yang sering di rumah, main di rumah, tidur di rumah gitu. Ya itu semua anak-anak angkatnya ayah
Bahkan diperhatiin ya. Iya. Kalau saya dengar bahkan sampai menikah pun anak-anak angkat ini dia perhatikan. Dan ayah gitu. itu memang seperti itu maksud saya, yang memang dia itu, ayah itu bukan hanya sekedar apa ya, kata ayah, tapi memang dia memang menjiwai dia sebagai ayah gitu ya. Dan itu memang menjadi kebiasaan dia, bahwa pada saat dia menganggap ini ayah, anaknya, dia akan perhatikan selayaknya itu anaknya. Dan abang tidak merasa tersaingi? Saya sih begini ya, perlakuan orang tua ya, terhadap anaknya, darahnya sendiri dengan yang lain ya, itu tentu ada perbedaan begitu ya. Perbedaannya begini, bukan berarti dia menunjukkan dia lebih sayang terhadap anak kandungnya daripada anak angkatnya, tidak seperti itu. Tapi memang ayah memperlakukan anak-anak yang lain itu, walaupun anak angkat, sama seperti anak-anaknya gitu ya. Walaupun misalnya dia lebih merasa seperti apa, berbicara dekat ya, bisa bercanda dengan anak-anak angkatnya, tapi dengan saya misalnya tidak bisa bercanda seperti itu. Tapi saya, ayah itu menunjukkan perhatian yang lebih itu dengan cara yang lain begitu, dengan cara yang lain. Jadi memang ayah saya itu tidak terlalu banyak bicara ya itu, Iya, tidak terlalu banyak benar, bicara, dia benar. sangat kalem, adem Iya. ya, dia bawaannya cukup tenang ya. Memang seperti itulah ya, dalam keluarga seperti itu. Di Dan rumah pun seperti di itu rumah ya, pun seperti itu. yang kita lihat di luar ya. Iya, seperti itu juga. Ya, jadi kalau misalnya saya ngerasa apa ya, cemburu atau apa, tidak lah. Tidak ya. Tidak, karena saya, Karena perhatiannya pun tidak akan pernah iya, berkurang gitu tidak, ya. Mas. Jadi memang kalau untuk perhatian dan itu ayah sama. Ke adik-adik saya pun sama perhatiannya. Jadi walaupun dia tidak berbicara, dia tidak mengungkapkan perhatiannya, dia tidak menunjukkan apa ya, kepeduliannya, tapi sebenarnya dia peduli. Gitu. Dan Dia- terasa banget ya. Iya, terasa banget. Jadi memang itulah ayah, sosok ayah saya memang seperti itulah dia. Jadi memang kondisinya itu ya begitu itu. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang, momen-momen yang paling spesial lah bersama dengan ayah apa Bang? Saya, Iya. jadi momen yang paling spesial itu ya pada saat saya ke Dubai bersama ayah ya. Ha-ha. Nah, saya waktu itu berangkat berdua, ya, tapi saya berdua sama ayah waktu itu ke Dubai. Itu saya sih, maksudnya sepanjang perjalanan hidup saya ya, itu saya merasa itu momen yang paling apa ya, paling baik buat saya, paling dekat gitu, paling intens gitu. Karena saya dan ayah ini juga sebenarnya jarang sekali mengobrol banyak ya, apalagi setelah beliau jadi wali kota, kemudian saya jadi anggota DPRD, memang jarang sekali berkomunikasi seperti sebelumnya. Memang pada saat saya berangkat itu ya, ke Dubai bersama ayah ya, itu beliau bercerita sama saya itu mulai dari perjalanan di pesawat gitu ya, kemudian kita transit pindah pesawat itu kan cukup lama, 8 jam kita di pesawat pada saat itu ya. Itu beliau banyak sekali bercerita kepada saya tentang bagaimana kehidupan beliau. Dan beliau ya Masa mudanya. masa mudanya gitu. Yang itu sebelumnya sama sekali dia tidak pernah ceritakan sama saya. Saya hanya tahu ya dulu dia begini, tapi proses hidupnya dari dia sekolah itu ya, itu tidak pernah dia ceritakan detail, sedetail pada saat dia cerita sama saya pada saat saya berangkat di pesawat bersama beliau. Jadi pada momen itulah saya tuh tahu persis bagaimana seorang Syahrul ya, dari kecilnya sampai dia dewasa. Itu yang membuat saya begini loh, hidup saya ini sepertinya udah sangat enak sekali. Jadi sangat enak sekali, artinya hidup saya itu pada saat saya mulai sekolah dan lain-lain itu saya rasa itu sudah apa ya, sudah lebih dari yang lain-lainnya. Karena kalau saya melihat perjalanan ayah saya sekolah mesti cari uang sendiri, mesti jualan sendiri. Terus mau SMA juga buat sekolah mesti ngajar ngaji dulu baru dapat ini. Nah saya kan udah sekolah SD itu udah sekolah tinggal sekolah, terus pulang tinggal pulang, makan di rumah ada, mau jajan dikasih, nggak perlu cari uang. Makanya saya yang membuat saya berpikir bahwa saya harus lebih banyak bersyukur. Iya, benar. Karena hidup saya ternyata jauh lebih Beruntung. sempurna Benar. daripada saya tidak membandingkan orang lain, tapi ayah saya sendiri gitu. Makanya saya semenjak itu memang saya sudah dewasa ya, saya udah karena
ayah itu sudah jadi wali kota pada saat itu. Pada saat perjalanan. Iya, pada saat perjalanan itu sudah jadi wali kota tahun 2019 awal kalau nggak salah saya berangkat. Dia menceritakan itu kepada saya. Itu justru yang membuat saya jadi apa ya? Wah, saya ini sepertinya sudah terlalu banyak apa ya? Menuntut hal-hal yang sebenarnya nggak perlu saya minta. Gitu. Karena semestinya dengan cerita dia itu mengajarkan saya bahwa ini loh hidup. Ya, ini loh hidup. Kamu udah di umur sekian, ya, begini masih ada orang tua tapi kamu masih punya fasilitas. Gitu. Ayah pernah marah nggak ya? Ya, ayah itu begini, marah dia marah, tapi dia marahnya tidak pernah berbicara. Jadi kalau kami itu ya, saya dan keluarga khususnya, kalau tahu ayah marah nggak marah tuh lihat dari mukanya. Bukan kayak saya langsung teriak-teriak. Jadi ayah itu kalau marah itu memang unik. Ayah itu kalau marah dia diam, dia tidak bicara, kemudian mukanya memerah. Diam, tidak bicara, Tidak mukanya memerah. Itu artinya dia sedang marah. Dan itu terbawa sampai di mana-mana. Jadi sampai ya saya ingat juga ajudan-ajudan almarhum pada saat itu cerita bahwa ya bagaimana dia salutnya melihat seorang ayah. Bahkan seorang ajudan saja bisa marah melihat kejadian itu, tapi ayah bisa menahan amarahnya gitu. Nah, jadi memang kalau ajudan dan lain-lain itu memang kalau melihat ayah juga gitu. Kalau ayah sudah diam di mobil diam, mukanya merah tidak bicara berarti lagi marah. Gitu. Jadi dia marah tidak berbicara. Itu ya. Itulah ayah gitu. Kalau di rumah sama ibu pernah besar suara enggak ya? Karena di sekarang ya maaf ya bang ya, kalau sekarang rumah tangga sekarang walan baru aja 1 bulan udah kedengaran tetangganya teriak-teriak, lempar piring ya kan? Gimana bang? Ini kan jadi contoh juga nih untuk teman-teman kita masyarakat Kota Tanjung sebenarnya Pinang. begini ya, artinya kalau mungkin ini karakter ya, karakter juga bagaimana perjalanan rumah tangganya kan begitu biasa. Mungkin orang baru berumah tangga baru kemudian punya masalah dan lain-lain mesti ribut dan segala macam. Tapi kalau saya ya semenjak saya tahu gitu ya, maksudnya saya paham, saya mengerti ini orang tua lagi marah atau enggak gitu ya. Saya tidak pernah melihat ada pertengkaran hebat di dalam rumah tangga ayah ya? Tidak pernah. Jadi memang ya itu tadi, artinya memang ayah itu bagaimana menenangkan suasana dia dengan diamnya. Pada saat memang kondisinya lagi tidak baik dia akan diam. Karena dia pada saat dia bicara itu akan menambah masalah gitu. Akhirnya dia diam. Tapi memang ayah tidak pernah mengeluarkan kata apa ya, besar ya. Tidak usah kepada ibu ya, kepada kami anak-anak juga tidak pernah gitu. Apalagi kepada ibu gitu. Jadi kepada anak-anaknya saya sampai dengan besar begini ya, sampai terakhir masa hidupnya almarhum, saya tuh belum pernah namanya dimarah dengan nada tinggi oleh ayah, belum pernah. Yang terakhir tuh saya pernah baca nih, ketika ayah menginap di suatu tempat, ayah menuliskan kata-kata nasihat itu bang. Apakah memang di rumah kesehariannya pada waktu almarhum hidup suka menulis atau membuat sebuah nasihat gitu? Apakah masih banyak tulisan-tulisan ayah yang belum terpublish ya di masyarakat? Banyak sekali itu. Jadi memang itu ayah itu memang dia senang menulis. Jadi dia senang menulis itu di mana saja. Pada saat dia ada kesempatan nulis dia akan menulis. Dia akan menulis ya, apakah itu di mobil, apakah itu di pesawat, apakah itu di perjalanan, dia pasti selagi dia menulis. Itu ditunjukkan dia kepada saya juga ya. Jadi memang beliau itu sering mengirimkan WhatsApp kepada saya pesan-pesan nasihat. Oh iya? Iya, pesan-pesan nasihat gitu. Terus kadang begini, ayah itu kadang uniknya kalau menasihati saya ya, misalnya saya lagi ribut nih dengan adik saya ya, ya biasa namanya kakak adik ya gitu. Kakak adik lagi bertengkar sama adik saya, kemudian saya keluar dari rumah, tidak di rumah. Ayah itu selalu mengirimkan pesan kata-kata nasihat kepada saya. Kadang dia mengirimkan puisi. Sampai puisi? Sampai begitu, iya, sampai puisi gitu. Jadi di momen-momen tertentu ayah pasti memberikan itu. Dan ulang itu selalu tahun, new bang? Selalu. Ulang tahun begitu ya, atau hari-hari besar gitu, mau lebaran, mau masuk puasa, dia akan selalu menuliskan kata-kata yang dia kirimkan kepada keluarganya. Dan itu selalu baru ya? Selalu baru.
Jadi memang itu memang kalau menulis saya rasa itu memang kesehariannya hobinya ya. Karena dimanapun sampai momen-momen terakhir beliau menginap pun kita kan pernah melihat tulisan nasihat beliau. Nah, senang banget lah Bang, karena semua masyarakat Tanjung Pinang tahu, kita bangga dan menjadi sejarah juga ayah pernah memimpin kota kita dan dipimpin tanpa ada riak-riak apapun, dan satu hal yang pasti, ayah menyelesaikan semua pertandingannya dengan benar. Artinya tidak ada celah di belakang perjalanan ayah. Jadi kami secara pribadi sih bangga banget ya punya pemimpin seperti ayah. Nah, ini kembali lagi ke Abang, gimana nih Bang sesudah ayah tidak ada? Apakah momen kehilangan ayah itu adalah titik terendahnya Abang, atau yang mana yang menjadi titik terendah Abang? Oh ya, oke. Ini pertanyaan itu ini mengingatkan saya kembali nih pada tahun 2020 ya. Jadi sebenarnya ini satu hal yang sebenarnya saya bukan mau lupain, tapi memang mengingat itu cukup berat itu. Nah, cukup berat. Di mana-mana kepada siapapun saya bilang, saya sampaikan bahwa titik terendah hidup saya itu pada saat saya kehilangan ayah saya. Itulah. Jadi sebanyak-banyak pun masalah saya, memang saya merasa downnya itu hidup saya itu titik terendah itu pada saat saya kehilangan ayah saya pada saat itu. Itu saya rasakan begini, saya kenapa merasa sangat kehilangan sekali, karena itu momen dimana saya merasa sedang sangat dekat sama beliau, sangat dekat, sangat hangat sama beliau ya. Jadi memang lebih sering intens komunikasi, lagi merasa saya baru merasa akrab gitu, baru merasa akrab ya. Beliau juga seperti apa ya, selalu mengajak saya berdiskusi begitu toh, terkait apapun masalah ya, baik di kantor maupun keputusan apapun, saya selalu mengajak diskusi. Saya jadi merasa seolah saya ini kok begini banget gitu ya. Sampai orang-orang mohon maaf menilai saya itu seperti saya yang mengatur Pemko pada saat itu ya, mohon maaf. Jadi saya sempat ya mendengar bahasa-bahasa itu bahwa yang mengatur Pemko ini adalah anak almarhum. Tapi saya sama sekali tahu persis ya bagaimana amanah almarhum itu. Saya ya itu tadi, mungkin ya ini kan pandangan orang di luar ya, kita tidak bisa menghalangi itu ya. Tapi apapun itu saya yang paling tahu. Gitu. Memang almarhum banyak sekali meminta pendapat terkait berbagai macam hal ya, berbagai macam keputusan. Tapi itu bukan menjadi apa ya, bukan menjadi keharusan buat dia. Iya. Gitu. Dia hanya sekedar meminta pendapat bahwa bagaimana pandangan kamu terkait ini. Kemudian dia akan bertanya lagi kepada yang lain. Artinya ayah selalu meminta ini ya, respon abang juga ya? Iya, pada saat itu saya merasa di akhir-akhir itu memang hubungan saya lagi cukup dekat, cukup ya, dekat, cukup dekat, sangat dekat, sampai akhirnya ayah pergi itu ya. Iya. Satu kata Bang untuk sosok ayah. Satu kata untuk ayah itu ya, dia terbaik lah. Ya. Terbaik ya. Yes. Baik yang tidak mungkin saya gantikan. Dia memang betul-betul jadi guru buat hidup saya. Yes. Jadi kita harus move on nih dari ayah. Kita kembali lagi ke Bang Andi nih. Bang Andi, kita nggak bisa pungkiri ya. Kita nggak bisa pungkiri sekarang ada hal yang luar biasa juga terjadi dalam kehidupan Bang Andi, yang pastinya semua masyarakat Tanjung Pinang sebenarnya menunggu apa ya yang akan dikatakan Bang Andi gitu kan, apa ya respon dia. Tapi mereka juga merasa wow, dia bisa se-wise itu, wow, dia bisa diam saja gitu ya. Tapi tanda kutip nih, Bang Andi gimana nih sekarang keseharian Bang Andi?
Ya saya seperti biasa itu. Masih ya? Ya masih seperti biasa, maksudnya ya menjalani aktivitas seperti biasa. Kayak tidak ada yang berbeda lah ya. Tidak ada yang berbeda ya. Paling ya kalau terkait aktivitas yang sebelum-sebelumnya paling ya ada perbedaan sedikit lah. Tapi menurut saya sih biasa aja. Biasa Nggak aja. ada yang berubah signifikan sih. Jadi kalau kita bisa berandai-andai, Bang Andi di legislatif ataupun Bang Andi akan tetap on the track sebagai politikus atau seperti apa? Ya saya begini ya. Jadi sebenarnya sebagai seorang politikus ya. Jadi saya itu sebelum awal sekali masuk ke dunia politik ya, itu kan sering sekali diingatkan oleh guru saya, mentor saya, itu ayah saya langsung ya, bahwa dunia politik ini tidak seperti yang dibayangkan ya, tidak seperti orang biasanya. Benar. Karena di dunia politik ini semua bisa terbalik, tidak ada yang abadi. Yep. Itu yang saya pegang, tidak ada yang abadi. Bahwa tidak ada musuh abadi, tidak ada juga teman abadi. Yang kemarin mungkin musuhan bisa jadi besok jadi teman. Yang hari ini teman mungkin besok bisa jadi rival, musuh. Yep. Itu yang dikatakan. Cuman yang saya garis bawahi adalah dalam dunia politik itu tidak ada yang abadi, artinya tidak ada yang berkekalan. Iya. Ya, jadi maupun itu hubungan politik bersama yang lain ya, teman, rival dan lain-lain, juga termasuk salah satunya adalah jabatan politik gitu. Benar. Jadi pada saat dibilang politik tidak abadi, artinya semua yang berkaitan dengan politik itu tidak abadi gitu. Iya. Artinya termasuk jabatan politik apapun itu, mau dia anggota legislatif, mau dia kepala daerah ya, selagi dia berkaitan dengan politik itu tidak mungkin abadi. Benar. Tapi itu kan teori, Bang. Ketika prakteknya, kenyataannya kita diperhadapkan ketika kita duduk, tapi ketika kita dipaksa untuk berdiri, ini kan contohnya kita udah nyaman duduk, tapi kita dipaksa untuk berdiri, pasti ada pemberontakan dari dalam pastinya kan. Jadi gimana Abang menanggapi hal yang seperti itu? Iya, ini saya paham ini. Maksud itu ini terkait pemberitaan terakhir ini ya. Ya, terkait pasti terkait permasalahan pergantian antar waktu, gitu kan maksudnya. Ya. Jadi memang begini, saya terkait itu ya. Memang sebenarnya saya itu berangkat memang tidak dengan ambisi itu. Saya berangkat memulai perjalanan politik ini tidak dengan ambisi. Awal sekali saya terjun politik, tadi saya sampaikan di awal kita sempat cerita bahwa saya itu tertarik politik pada saat mendampingi almarhum, kampanye dan lain. Saya itu tertarik pada saat itu hanya bagaimana saya bisa mengantarkan almarhum sukses mencapai tujuannya. Saya sama sekali tidak berpikir bahwa setelah ini saya akan jadi apa. Sama sekali tidak berpikir. Saya senang saja pada saat itu. Kenapa? Senangnya saya bertemu dengan orang banyak gitu ya. Ketemu orang banyak, berkomunikasi, orang menghubungi saya, mau ketemu dengan ayah, mau begini, itu yang saya senang. Saya mulai bisa berkomunikasi dengan orang banyak, belajar berkomunikasi, belajar bersilaturahmi. Tahu begini, cara komunikasi itu begini, begini. Itu yang menjadi pelajaran buat saya. Tapi saya sama sekali tidak terpikir bahwa ke depan setelah ini saya akan jadi apa. Tidak, saya hanya tertarik pada saat itu. Kemudian sampai saya akhirnya ikut dalam pencalonan ya. Itu memang tadinya hanya untuk bagaimana bisa membantu melancarkan segala sesuatu kebijakan politik ayah. Sebagai wali kota pada saat itu ya. Saya ingin membantu beliau dari legislatif sampai saya ini. Tapi saya itu tadi sama sekali saya nothing tulus saja gitu ya. Tidak dengan ambisi, tidak dengan apa ya, saya berjalan seperti biasa. Orang kampanye, saya kampanye. Berbekal dengan ilmu saya pada saat kampanye 2018, saya juga kampanye gitu. Artinya tim-tim almarhum yang dulu ada di dapil saya, saya hubungi lagi. Saya hubungi, ajak kerjasama begitu. Artinya karena saya berangkat tidak dengan ambisi gitu ya. Akhirnya ya saya pun pada saat kehilangan. Kehilangan saya tidak terlalu merasa kehilangan betul gitu. Karena tidak terlalu sakit lah ya. Sakit lah ya, tapi maksudnya tidak terlalu dalam.
Ya begini nih, artinya kalau sakit itu bagaimana orang mendeskripsikannya. Benar, Ya. benar, benar. Ya, tapi kalau saya buktikan itu pada saat pencalonan wakil wali kota. Kenapa saya ngatakan? Karena saya kalau punya ambisi yang kuat dalam politik sejak awal, ya ini banyak sekali momen-momen politik saya sebenarnya, kesempatan saya, termasuk kesempatan saya untuk jadi calon wakil wali kota pada saat itu. Siap. Yang akhirnya kan nama saya dicalonkan pada saat itu ada 2 nama, ya. Kalau saya berambisi untuk meloloskan nama saya, kemungkinan ya, tapi saya nyatakan mundur pada saat itu ya, dari pencalonan, ya saya kasih laluan lah kepada orang yang mungkin lebih Punya kapasitas untuk itu. kapasitas lah untuk itu. Benar. Kan kalau kita bisa jujur, di luar sana kan orang nggak tahu faktanya. Mereka lebih banyak tahu lewat pemberitaan-pemberitaan online. Dan semua itu dan semua pemberitaan itu tidak bisa kita langsung klarifikasi dengan baik dan benar. Akhirnya persepsi orang selalu menilai dari banyak sisi. Ada yang benar, ada yang kemungkinan juga tidak benar. Jadi teman-teman abang seperti kami ya merasa bahwa abang itu memang orang yang memang bisa diajak sharing, bisa diajak ngobrol dan tidak punya masalah gitu. Tapi dengan kondisi sekarang, lihat kondisi abang juga yang baik-baik saja, kami yakin kedepannya juga jangankan di politik, di tempat lain pun abang akan lebih sukses. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Insyaallah. Dan gini, ketika kita jatuh, kita mau bangkit lagi, kita akan meloncat lebih tinggi lagi, Bang. Kita akan dipercayakan hal yang lebih luar biasa lagi. Jadi kami yakin sih abang orang yang pantas untuk itu. Amin. Apalagi lewat beberapa cobaan yang bertubi-tubi ya, pastinya ya Bang ya. Jadi Bang, kedepannya nih, tadi udah dijawab belum? Masih on the track di politikus atau gimana nih? Jadi begini ya, kalau saya ya pada saat saya menginjakkan kaki dalam politik ya, itu tidak ada kata untuk mengangkat kaki kembali. Gitu. Pada saat kita sudah terjun dalam politik, itu sudah segala sesuatunya kita harus total, ya apapun itu. Karena pada saat kita sudah sekali terjun dalam politik, semua urusan baik itu urusan keluarga, urusan pribadi sudah menjadi urusan publik. Apalagi kita sudah menjadi pejabat publik kan, seperti itu sudah yang besar. Nah saya walaupun sudah dinyatakan sebagai tidak lagi anggota DPRD ya, diberhentikan kemudian di PAW, saya merasa ini bukanlah akhir dari karir politik saya. Benar. Ya. Saya sampaikan kepada teman-teman yang lain ya, yang beberapa media menanyakan kepada saya bilang pemberhentian saya sebagai anggota DPRD, sebagai kader Gerindra, ya, ini bukanlah suatu hal yang memberhentikan karir politik saya. Saya masih muda, saya punya banyak kesempatan ya ke depan. Tentu ini adalah sebenarnya menurut saya langkah baru buat saya. Langkah baru buat saya. Langkah baru, semangat baru. New step. Iya, langkah baru, semangat baru. Nggak ada pemberhentian saya sebagai anggota DPRD ya, diberhentikan dari Partai Gerindra ini sama sekali tidak ada menyurutkan langkah saya. Menyurutkan langkah saya atau menurunkan semangat saya dalam berpolitik. Ya. Artinya ke depan tentu saya akan tetap berpolitik. Saya akan tetap akan berpolitik, tentunya dengan mungkin rumah yang baru. Oke, Bang Andi, selama 2 tahun duduk sebagai anggota legislatif, ada hal yang belum tuntas nggak gitu? Contohnya ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat tetapi belum selesai, ataupun ada pekerjaan yang belum tuntas nggak menurut Bang Andi? Jadi begini, kebetulan ini itu ya, mungkin tapi saya rasa tidak ada yang kebetulan ya, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua itu pasti sudah ditetapkan dan direncanakan oleh Tuhan. Ya, itu saya percaya itu. Almarhum ayah saya menjabat sebagai wali kota itu 2 tahun. Kemudian dia selesai dengan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau meninggalkan kita dalam masa 2 tahun. Saya menjabat anggota DPRD juga ini 2 tahun umurnya.
2 tahun. Cuman perbedaannya saya diberhentikan. Gitu, diberhentikan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada ya secara internal, baik itu di partai dan lainnya, sehingga saya diberhentikan. Jadi begini, banyak sekali kalau ditanya apakah banyak yang belum tuntas atau yang belum terselesaikan, banyak. Kenapa? Karena selama 2 tahun saya menjabat ya, kita ini kan sama-sama anggota DPRD. Benar. Kita ini kan satu rumah. Jadi sebenarnya saya rasa apa yang saya rasakan juga pasti itu rasakan begitu ya. Kalau dibilang banyak yang belum diselesaikan, banyak sekali ya. Karena saya merasa 2 tahun saya menjabat sebagai anggota DPRD, banyak sekali hal-hal yang belum bisa saya buat. Yap. Ya, banyak sekali. Banyak sekali kendala-kendala untuk saya bagaimana membantu masyarakat saya. Iya. Ya, itu dengan berbagai macam problem. Ya. Kita sebagai anggota DPRD sebenarnya punya satu keistimewaan, kesempatan ya, melalui pokok-pokok pikiran kita untuk membantu masyarakat. Hal yang paling membuat Abang terenyuh ketika ada di lapangan bertemu dengan konstituen itu apa, Bang? Kalau boleh tahu. Jadi begini, sebenarnya masyarakat kita ini ya bukanlah masyarakat yang terlalu menengah ke bawah. Ya. Persentase yang masyarakat terlalu menengah ke bawah itu saya rasa mungkin hanya di beberapa dapil. Ya. Kan ada beberapa dapil yang mungkin itu punya tempat-tempat terpencil yang gitu ya. Tapi kalau di dapil saya ini kan rata-rata ya walaupun ada yang berusaha, tapi ya banyak juga yang berkecupan gitu. Saya itu begini loh itu. Ada hal yang menurut saya belum bisa saya lakukan itu begini. Banyak masyarakat kita itu yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan seperti finansial. Yap. Ya, jadi finansial. Tapi bagaimana apa yang menjadi kebutuhan kesusahan itu mereka punya solusi dari kita. Contohnya seperti apa tuh, Bang? Ya, anak sekolah. Ya. Lain-lain anak sekolah. Contohnya pendidikan gratis lah ya. Pendidikan gratis. Mungkin kita sekarang sudah ada pakaian seragam gratis. Benar. Nah, terus paling tidak mereka itu bagaimana kita ini bisa membantu terkait Ya, salah satu itu. Ya, kelancaran kebutuhan hidup ya anaknya sekolah. Benar. Bapak nggak kasih saya uang nggak apa-apa, Pak. Yang penting anak saya bisa masuk sekolah, Pak. Iya. Sama dengan jaminan kesehatan juga ya sebenarnya gitu kan? ya. Ada 2 hal yang paling kritikal ya yang dibutuhkan masyarakat. Kalau anaknya sudah sekolah, kesehatannya terjamin, biarlah dia mencari kebutuhan hidupnya dengan baik ya kan. Banyak hal seperti itu. Kita nih sebenarnya sama ya. Kita harus tahu bahwa banyak sekali kendala kita terkait pendidikan masih di Tanjung Pinang. Terutama terkait zona-zona zonasi sekolah dan lain-lain ya. Ini juga menjadi problem sebenarnya. Kesehatan begitu salah satunya. Tapi sebenarnya kalau yang lain-lain tuh beginilah. Sama sih, saya tuh merasa ada PR karena gini. Masih banyak perjuangan almarhum ayah saya yang belum selesai. Iya, benar. Karena kalau bisa jujur, contohnya kalau legislatif tuh kan lebih terbatas, Bang. Terbatas dalam pembangunan, melakukan paling pengusulan aja kan kita, yang eksekusinya kan tetap eksekutif dan yang lain. Karena begini juga, ternyata menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang ini kebelakangan terakhir ini di luar ekspektasi saya itu. Saya rasa mungkin itu merasakan yang sama ya. Habis ini kemana-mana. Ya begitu, tapi ya begitulah ternyata. Makanya ini berkaitan dengan bagaimana kenapa kok saya sepertinya baik-baik aja gitu ya diberhentikan jadi anggota DPRD. Tanya dikit, apakah Abang puas selama ini jadi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang? Mungkin pertanyaan itu ya. Apakah Abang puas dan merasa cukup gitu? Nggak puas dan cukup nih dalam kategori apa dulu gitu. Puas dan cukup dalam kategori apa dulu kan gitu. Memang ya begitulah kondisinya kan kita. Makanya kenapa saya sekarang santai aja, karena saya merasa memang tidak ada yang selama menjadi anggota DPRD tidak ada hal yang membuat saya lebih ya, yang membuat saya harus mempertahankan ini. Pada saat saya kehilangan ini, saya akan kehilangan kelebihan yang saya punya. Tapi saya tidak ada itu, tidak mendapati itu, artinya
baik dari segi kewenangan ataupun kebijakan ataupun apa ya, segala sesuatunya lah yang buat saya seolah-olah harus ini, kalau saya kehilangan ini saya harus pertahankan nih. Kalau saya hilang ini kayaknya ada satu hal yang hilang dari loss dari kita ya. Tapi ternyata enggak gitu. Itu yang buat saya ya biasa aja gitu. Diberhentikan ya biasa aja, nggak apa-apa. Artinya ya sama aja gitu. Nggak diberhentikan. Masih anggota DPRD, nggak anggota DPRD, ya menurut saya ya sama aja. Ini nih pertanyaan yang agak menyinggung, boleh kan? Apakah akan berpindah ke rumah baru? Kan tidak mungkin saya ya sudah diberhentikan dari partai, kemudian saya masih berjuang dengan partai yang sama. Gitu. Tentu ini sudah pasti kan. Kalaupun saya masih mau berjuang ya ke depan, saya pasti akan dengan rumah yang baru atau partai yang baru begitu. Sip. Orang di luar sana langsung banyak yang melirik. Jadi oke, Bang Andi, kalau bisa jujur sebenarnya Bang Andi itu kami lihat di IG-nya followernya luar biasa. Artinya banyak yang secara tidak langsung selalu ingin tahu dengan kondisi Bang Andi, selalu ingin tahu kegiatan Bang Andi, selalu ingin tahu keseharian Bang Andi. Nah, harapannya nih Bang, karena kalau zaman sekarang kan, kalau orang yang kita fans itu lagi sakit hati, orang yang ngefans juga lagi sakit hati gitu loh. terbawa-bawa. Kalau yang kita idolakan itu sedih, kita pun sedih. Artinya banyak anak-anak muda di luar sana yang lagi melihat nih bagaimana kondisi Abang. Nah, sekarang untuk penutup nih, untuk semua anak-anak muda yang di luar sana, apa yang ingin Abang katakan? Apa yang ingin Abang share ke mereka? Apa yang ingin Abang ucapkan ke mereka sehingga mereka juga tetap akan wow, ini bakal tetap jadi fansku gitu. Ini bakal tetap jadi idolaku gitu. Oke Bang, silakan Bang. Dan nanti tolong juga ya subscribe YouTube Memorindo. Jadi memang kalau kita nih mengidolakan sesuatu ya, mengidolakan siapa ya, mau gimana pun kita tetap akan senang, tetap akan idola. Biasanya begitu orangnya. Ya, takutnya. Tapi begini, itu. Jadi memang saya sih sebenarnya ya, sebagai anak muda juga gitu ya, dari kaum milenial juga, saya rasa sekarang sudah banyak sekali kemajuan zaman yang sebenarnya sudah sangat dimanfaatkan oleh anak-anak muda sekarang gitu ya. Cuman memang saya sangat mengharapkan sekali ya, bahwa anak muda ini harus lebih banyak tertarik dengan politik. Malah Abang menganjurkan mereka tertarik dengan dunia politik. Why? Jadi saya justru mengharap sekali ya, kenapa saya selalu ya di media sosial saya selalu menyampaikan hal-hal tentang politik gitu ya, bahwa karena itu tadi saya sebenarnya secara tidak langsung juga ingin banyak anak muda melek politik dan harus tertarik dengan politik gitu ya. Kenapa? Karena inilah waktunya ya, inilah masanya anak-anak muda ini membangun bangsa gitu, membangun bangsa, membangun daerahnya. Karena begini, semua keputusan kebijakan ya apapun itu tidak terlepas dari politik. Benar. Ya. Dan itu benar. Itu tidak terlepas dari politik. Mulai dari pusat sampai ke daerah, itu tidak terlepas dari politik. Ya. Kebijakan, keputusan apapun yang mempengaruhi apapun itu pasti berkaitan dengan politik. Dan kalau anak muda tidak aware, kalau maka tidak aware politik, akan maka ya tertinggal ya kan? Gitu. Sekarang ini justru ini momennya, masanya. Saya melihat di mana-mana sekarang anak-anak muda lagi jaya-jayanya dengan politik ya. Lagi banyak berada sekali, di posisi terdepan. Banyak sekali anggota legislatif dari anak muda, milenial ya, di berbagai daerah juga begitu. DPR RI juga banyak sekali milenial yang berada di sana. Tapi kalau boleh jujur Bang, dengan akumulasi anak muda yang lumayan besar di dunia politik, apakah berbanding lurus dengan hasil kinerja mereka nih Bang? Kalau Abang sendiri lah menilai gitu loh. Menjadi politisi itu ya kan tidak ujuk-ujuk dia datang. Benar. Ya, semua kan pakai proses. Ya. Saya rasa juga pada saat masuk ke dunia politik kemudian sampai dia
berada atau dalam posisi menjadi wakil rakyat nantinya gitu ya, itu pasti melalui proses pembelajaran ya. Jadi saya rasa kan tidak juga serta-merta saya harus berpolitik. Politik bukan berarti kita harus menjadi anggota DPR, bukan menjadi harus jadi kepala daerah, kan tidak ya. Tapi bagaimana bisa memberikan ide-ide ya kepada orang-orang banyak ya. Mungkin ini menjadi salah satu apa ya, bagaimana anak-anak muda ini bisa bangkit ya. Benar. Sekarang begini tuh, ini sedang sebenarnya lagi trennya ya. Sedang tren-trennya anak muda ini berada dalam lingkaran politik ya. Saya dari pusat ya sampai ke daerah ini, makanya harus dimanfaatkan. Kalau pusat saja sudah coba memainkan anak-anak muda, artinya kan pengaruh anak muda ini sangat besar. Benar. Ya. Kenapa kabinet Presiden Jokowi banyak diisi oleh anak-anak muda dari wakil menteri dan lain-lainnya? Ini kan berarti di situ harus dinilai bahwa banyak sekali pengaruh yang besar dari anak-anak muda ini, sehingga harus dilibatkan dia. Kemudian pesan saya ya kepada teman-teman yang lain ya, khususnya di Tanjung Pinang gitu ya. Ya saya rasa jangan menghabiskan waktu muda kita ini ya dengan hal yang sia-sia gitu ya. Dengan hal yang sia-sia, karena saya menjalani itu gitu, menjalani itu ya. Saya sudah pernah melalui itu dan ya, saya tidak ingin itu terjadi pada kalian gitu. Ya artinya memang sekarang harus begitu ya. Pada saat saya rasa anak-anak muda menjadi pemimpin ya, justru di situ banyak sekali kesempatan-kesempatan emas yang akan lahir. Kemudian cara kita berkomunikasi dengan anak-anak muda ini tentu berbeda dengan kita berkomunikasi dengan senior-senior gitu. Ya di daerah kita sendiri juga kita lihat sendiri banyak sekali anak-anak muda yang udah mulai memimpin daerah. Kehadiran mereka tidak menjadi tantangan untuk kita ini, Bang. Gimana itu, Bang? Jadi menurut Abang semakin banyak anak muda semakin yang terbaik pastinya kan, yang terpilih kan. Jadi kehadiran mereka akan memacu semangat kita. Betul. Bukan menjadi kompetitor kita ya. Kompetitor kita. Jadi begini, kita juga nggak bisa kalau kita berpikir seperti itu, artinya ya kita nggak mau ada saingan regenerasi gitu ya, dong, regenerasi betul. benar. Nggak ada regenerasi, sementara kita masih butuh banyak regenerasi karena kita ya sampai di mana lah bisa bertahan di sini gitu. Ya, kalau kita mau dan kalau kita mau menjadi orang yang terdepan ataupun terpilih ya kita harus memperbaiki diri kan. Betul. Memperbaiki kapasitas kita dan yang lainnya. Benar, Bang? Artinya ada dorongan buat kita untuk menjadi yang lebih terbaik kan gitu. Benar. Baik, Setuju banget. Nah, mungkin itu saja yang kita sharingkan dulu malam hari ini ya, Bang ya. Tapi terima kasih. Ke depan kami juga ingin mengundang Abang di topik lain pastinya di luar. Kalau nanti sudah jadi pengusaha kali ya, kita akan undang. Nah, terima kasih Bang Andi buat kesempatan yang Bang Andi berikan. Terima kasih buat masukan yang Abang berikan. Nah, penonton YouTube Memorindu yang ada di luar sana, untuk podcast Ruangan Rindu, kami harapkan fans-fansnya Bang Andi juga mensubscribe YouTube kita. Sehingga kita bisa berkreasi. Bahkan nanti mungkin akan kolaps lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya, Bang ya. Oke. Nah, ya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan kesempatan yang lain. Sip. Ya. Mungkin Abang sudah punya pekerjaan yang lebih dari sekarang. Kita tunggu nanti. Oke, see you next time. Oke, makasih. Oke. Bye. Terima kasih sudah mampir ke Ruangan Rindu.